Mazmur 91, dalam naungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindungi. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa?
karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semua pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita, katakan shalom. Shalom. Walaupun kita sedang beribadah online, kita percaya bahwa kuasa Allah juga nyata di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Katakan amin. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang tidak tertandingi, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara saya jemput, kita boleh bangkit berdiri. Yang ada di rumah masing-masing, kita puji, kita muliakan, kita besarkan nama Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Engkau yang terhebat Tuhan. Satu suara katakan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on, Asia, nyanyikan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow. Kita nyatakan pujian yang lebih dahsyat lagi yuk. Nyanyikan di hadapan Tuhan yuk. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang
sampai. Dia besar, dia hebat, dia takkan tertandingi untuk selama-lamanya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, bersama dengan umat-Mu, gereja-Mu, dimanapun kami berada pagi hari ini. Kami serukan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan sekali lagi boleh. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Amin. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, kemo. Sorak-sorai bagi Raja yang tak tertandingi. Haleluya, 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 haleluya. Engkau hebat, Kau dahsyat, Kau tak tertandingi. Kau berkata Tuhan, kuasa-Mu yang besar itu bekerja di dalam hidup. Jelikan mata kami, ubah hati kami untuk dapat melihat Engkau sungguh nyata. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, Bapa Kau setia. Pengakuan kami Bapa, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Kedua tangan kita katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi akuan kami, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mataku, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, jadi sepertimu. Iman kami berkata Tuhan, pengharapan kami ada di dalam-Mu selama-lamanya. Biar kami dapat melihat itu nyata bekerja. Ku mau jadi seperti-Mu. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari bawa segenap hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Jadikan ini pengakuan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau sekali lagi kami nyatakan, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi, ku mau jadi, oh kami mau Tuhan, ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Jadi seperti-Mu, jadi seperti-Mu. Percaya bahwa kuasa Allah nyata bekerja di tengah-tengah kita pagi ini. Mereka saya mengajak umat Tuhan dimanapun kita berada pagi ini beribadah.
untuk mengangkat kedua tangan kita, mengangkat wajah kita, membawa penyembahan kepada Tuhan yang hidup. Setulus, semurni kasih-Nya bagi kita, sembah namanya, puji namanya, agungkan Dia, Allah yang besar, sembah namanya, puji namanya, agungkan namanya. Seberat apapun keadaan kita pagi hari ini, sesusah apapun kondisi kita hari ini, seburuk apapun penyakit kita hari ini, percayalah waktu kita memandang Tuhan, kuasa-Nya nyata bekerja bagi kita. Katakan ubah kami Tuhan, baharui, yes, katakan baharui, ubah hidupku ya Allah. Wow. Di tengah pengakuan kami akan ketidakberdayaan kami Tuhan, Engkau bekerja bagi kami dimanapun kami berada hari ini, pagi ini. Sekali lagi, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah masing-masing atau dalam perjalanan kita. Kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Pengakuan kita, oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi dengan iman yang teguh, katakan ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Haleluya, 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 syukur. Shalom jemaat LGF Fluid yang dikasihi Tuhan, berjumpa dalam ibadah streaming atau online bersama saya Jarod Wijenarko, pendiri dari Keluarga Indonesia Bahagia. Terima kasih untuk gereja LGF Fluid yang memberi saya kesempatan sekali lagi untuk melayani ibadah di tempat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami belajar firman Tuhan, belajar kehidupan berdasarkan firman-Mu yang akan membawa kami dalam hidup segala kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya berbicara berangkat dari pernyataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang untuk membawa hidup di dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan berarti
segala hal, baik jasmani atau rohani, termasuk, nah hari-hari ini saya mau bicara kesehatan. Karena memang kita hidup di era di mana pandemi ini nggak tahu kapan kita akan berhenti. Maret tahun yang lalu ada pandemi COVID Alpha, dan Indonesia mulai baik, terkendali, turun. Muncul yang dari versi dari London, tapi Indonesia nggak terlalu banyak yang tertular dari versi yang dari Eropa, karena tidak ada atau tidak banyak interaksi antara kita dengan Eropa. Tapi COVID Delta, India, banyak komunitas India di Indonesia, hubungan dagang Indonesia-India cukup erat, banyak penerbangan antar India dengan Indonesia, dan itu membuat hari-hari ini Indonesia juga terkena COVID Delta. Lalu muncul berita bahwa ada varian Lambda, lalu Kappa, dan seterusnya. Akhirnya banyak orang juga akhirnya berpikir, ini kapan selesainya? Dan mungkin tidak akan selesai, seperti flu, campak, cikungunya, demam berdarah. Tapi manusia mampu mengendalikan dengan vaksin yang ada, sehingga penyakitnya tidak hilang. Kita hidup berdampingan dengan demam berdarah, campak, flu burung, dan sebagainya, yang kita mampu mengatasi dengan teknologi pengobatan. Nah, tapi gara-gara COVID ini juga hari-hari ini banyak orang akhirnya sadar mengenai kesehatan. Dan saya bukan seorang dokter, saya doktor, ya, doktor teologi. Kalau magisternya pendidikan, tapi sarjana saya adalah teknologi pangan yang juga berbicara mengenai kesehatan. Tapi itu pun saya tidak akan berbicara mengenai pangan hari ini, tapi saya akan berbicara kesehatan dari firman Tuhan yang Alkitab ajarkan mengenai hidup berkelimpahan dan bagaimana sehat diantaranya melalui tidur. Tidur yang sehat. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, bukan belajar ilmu kesehatan. Tapi firman Tuhan, prinsipnya yang saya akan ajarkan. Ya. Kita mulai dengan Mazmur pasal 47 ayat yang ketiga. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Di mana terjadi kesembuhan? Kapan terjadi kesembuhan? Mazmur 41 ayat 3, di tempat tidurnya. Satu ayat lagi, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk jauh sampai malam. Makan roti diperoleh dengan susah payah. Sebab inya huruf besar Tuhan, memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada dua ayat mengenai tidur. Yang satu berbicara mengenai kesembuhan. Yang satu berbicara mengenai diberkati pada waktu tidur. Dan kalau bicara berkat, bisa juga diantaranya berkat kesehatan. Karena kesehatan itu berkat loh. Orang punya duit nggak sehat, nggak bisa makan, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa artinya kekayaan? Kalau orang sakit nggak bisa menikmati kekayaan. Jadi sehat sendiri berkat. Anak saya terkena COVID dan bernafas susahnya minta ampun, saturasi turun. Sampai akhirnya ya kita mengerti namanya teknik proning. Coba tarik nafas dalam-dalam, coba posisi ini. Aduh, ketika orang tahu susahnya bernafas, mungkin baru bisa menikmati dan mengucap syukur bagaimana bernafas dengan mudah dan enak. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak perlu mengalami susah nafas dan sesak nafas, baru bisa menikmati dan bersyukurnya bisa bernafas. Tapi sekali lagi, bahwa sehat itu berkat. Nah, sekarang saya mau berbicara bagaimana bisa orang itu dapat berkat kesehatan terutama lewat tidur. Jadi dari dua ayat ini saya membawa kita belajar mengenai tidur yang sehat. Saya belum lama berbincang-bincang dengan Pak Dokter, ya, Royandi Hutasoid, juga Pak Dokter Andreas Prasaja yang dikenal dengan pakar tidur Indonesia, banyak mengobati orang insomnia. Saya penggemar bukunya Dr. Tan Sut Yen, yang dikenal galak katanya, saya belum pernah ketemu dan takut ketemu, makanya baca bukunya aja. Ibu Elizabeth Subrata, jangan suka suami dan dia sendiri hamba Tuhan. Maka saya meramu berbagai ilmu yang saya dapat dari para dokter ini. Kali ini dalam pelajaran saya tentang Alkitab, tapi berbicara mengenai kesehatan. Nah, dari teman-teman dokter ini akhirnya saya mendapat pelajaran bahwa ternyata tidur itu bukan sekedar istirahat. Karena waktu tidur itulah beberapa organ tubuh diperbaiki.
pada waktu tidur itulah yang namanya antibodi terbaik diproduksi ketika orang sedang istirahat. Kita tahu dari berbagai pernyataan bahwa virus nggak ada obatnya. Yang melawan virus adalah antibodi. Antibodi diproduksi kalau ada asam amino, makanya makan protein. Yang bisa diure menjadi kecil-kecil asam amino, makanya kayak susu atau protein kedelai difermentasi jadi tempe, susu jadi kefir, supaya asam aminonya siap untuk bikin antibodi. Bahan bakunya lengkap, oh ternyata belum bisa, masih butuh katalis enzim. Makanya butuh probiotik yang menghasilkan enzim, atau kita sendiri makan lalap sayur mentah yang ada enzimnya. Sudah Pak, berarti enzim sudah ada, katalisnya sebagai katalis sudah ada, proteinnya ada. Vitamin D-nya ada, mataharinya lengkap. Oh, ternyata tidurnya yang kurang. Karena pada waktu tidur itulah diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk membangun antibodi, untuk membangun tubuh yang kuat, bisa melawan aneka virus yang datang. Maka tidak heran, atau saya menjadi sadar kalau firman Tuhan berkata, bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan di tempat tidur itulah Mazmur juga masih berkata, Tuhan menyembuhkannya. Tapi tentu tidur yang seperti apa? Yang saya sebut dengan deep sleep. Tidur yang berkualitas. Tidur yang diberkati. Karena banyak orang yang tidak bisa tidur. Atau tidur tapi tidurnya nggak diberkati. Tidurnya ngimpi ketemu setan, dikejar maling. Loh, kenapa ada nggak ngimpi nangkep maling? Oh ngimpi kok dikejar maling, ngimpi dicekik setan. Loh, ngimpi itu ngusir setan, bakar jimat gitu ya, namanya anak Tuhan, pemenang kok ngimpinya dicekik setan. Ini kan mimpi yang tidak diberkati. Dan menurut saya mimpi yang tidak seharusnya bagi anak-anak Tuhan. Karena ternyata tidur penting bagi kesehatan. Itulah kenapa kali ini saya nggak bicara keluarga, nggak bicara yang lain ya, saya bicara tidur yang diberkati. Dan di dalam tidur mendapat pemulihan. Antibodi yang kuat, kesehatan yang luar biasa, sakit pun dipulihkan. Karena Tuhan memberikan yang kepada dicintainya pada waktu tidur. Tidur yang nyenyak. Kalau istilahnya adalah deep sleep. Nah sekarang bagaimana Pak caranya Pak? Saya susah untuk tidur Pak. Saya akan ajarkan ya. Tapi sekali lagi, fondasi pelajaran saya adalah firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca Filipi 4 ayat 6. Memang ini bukan perikop mengenai tidur. Tapi esensi dari ayat ini saya ambil untuk mengajarkan kita bisa menikmati kehidupan, termasuk kehidupan tidur yang diberkati. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saya akan tambahkan dengan Lukas pasal 12 ayat 25. Dua ayat ini nanti akan saya kupas kata demi kata ya. Lukas 12:25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Orang hidup itu berjalan. Tapi siapa yang dengan kekhawatirannya bisa menambah sehasta atau selangkah jalan hidupnya? Dengan kata lain, khawatir, kamu mati loh. Ada apa dengan kekhawatiran? Ya gara-gara COVID ini kita belajar. Oh ternyata kalau orang khawatir, cemas, nanti ada badai sitokin. Oh ada hormon namanya sitokin. Kecewa, kepahitan, oh epinefrin. Ternyata dua hormon ini menekan sistem imun dan membuat orang mengalami gejala yang jauh lebih berat dengan serangan virus yang sama, jumlah yang sama karena kekhawatiran. Nah, berarti kalau mau sehat, tidur yang sehat karena tidak khawatir. Saya membaca artikel mengenai deep sleep. Ternyata kurang tidur banyak bikin orang cemas, kecemasan, anxiety, ya, kecemasan. Tapi cemas juga bisa bikin orang nggak tidur nyenyak. Ya cemas, ya khawatir. Jadi orang khawatir nggak tidur nyenyak bikin khawatir terus, muter kayak bergulung-gulung. Maka kita perlu belajar untuk membuang kekhawatiran. Karena kekhawatiran ternyata menjadi penyebab dari banyak orang tidak bisa tidur pules. Ya gimana mau tidur pules Pak? Gimana nggak khawatir Pak?
Utang banyak, anak nakal, anak yang baik, pinter, belum punya pacar, aku khawatir kalau dia nggak nikah. Gimana nggak khawatir Pak? Ini istri saya akrab banget sama orang lain. Gimana saya nggak khawatir Pak? Ini belum lunas, saya sakit-sakitan. Hidup ini memang terlalu banyak khawatir. Tapi firman Tuhan mengajarkan Lukas 12:25 tadi. Orang itu dengan khawatir, mati loh. Kira-kira begitu kalau dibikin pertegas. Apakah dengan khawatir bisa menambah sehasta saja jalan hidup? Nggak bisa. Artinya apa? Khawatir itu bisa bikin mati. Saya pikir masa sih orang bisa khawatir mati? Oh ternyata waktu khawatir sistem imun drop. Apalagi lagi sakit, khawatir, tambah nggak sembuh-sembuh. Nah maka pelajaran saya sebenarnya dalam rangka bisa tidur nyenyak, imunnya kuat, badannya sehat, gimana tidur tanpa kekhawatiran? Ya mana bisa Pak orang hidup tanpa khawatir kalau masalahnya banyak. Nah makanya saya ajari gimana punya masalah tapi nggak khawatir. Karena kalau ngajari nggak punya masalah gitu mana ada Pak. Mati masuk surga. Nggak ada masalah lagi. Selama hidup kita pasti punya masalah. Nah sekarang gimana caranya ketika masalah masih ada, deadline masih ada, tugas masih ada, tapi kita bisa tidur nyenyak. Nah cara yang saya mau ajarkan secara praktis, bagaimana kita bisa menikmati tidur yang nyenyak, sekalipun masih banyak tugas, masalah, target, dan sebagainya. Saya ambil esensinya kembali masih tetap kepada Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Oke, saya akan berhenti di sini dulu. Segala hal keinginanmu. Tapi yang pertama, ya fondasinya jangan khawatir. Artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Anak saya COVID, demam 40, menggigil, batuk sepanjang hari. Rumah sakit penuh. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Khawatir sih khawatir karena nggak bisa dapat rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan ada dokter, ada oksigen, ada semua peralatan. Kita di rumah kan nggak ada, oksigen kosong. Aduh, masalahnya betul-betul bikin spot jantung. Tapi saya belajar untuk tidak khawatir. Gimana dalam keadaan seperti itu saya tidur pules, ya, bisa merawat 3 pasien di rumah dan tidak tertular. Istri saya demam batuk juga, pingsan lagi di kamar mandi. Pembantu saya perutnya kesakitan di waktu yang bersamaan dengan anak COVID positif dari gejala klinisnya Delta. Gimana kita bisa tidur tanpa khawatir, nyenyak pules, ngimpinya bukan masuk neraka dan terkejar setan? Ngimpinya makan enak, ngimpinya liburan, atau mimpi di sorga. Ya, maka pertama, ya kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan rumah sakit, lalu nggak dapat rumah sakit, tambah khawatir. Maka saya mengandalkan Tuhan. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sikenu, Jehovah Nisi. Saya ucapkan Tuhanlah penyembuh, Tuhan penyedia, Tuhan ahli panji-panjiku, Tuhan kemenangan. Saya mengandalkan Tuhan. Tapi perlu juga hal yang secara praktis dan teknis harus dilakukan. Apa itu? Nyatakanlah segala hal keinginanmu. Oke. Saya perluas keadaannya bukan hanya COVID. Ya. Hidup ini banyak pekerjaan. Bagaimana bentuk praktis dari menyatakan segala hal keinginan? Ya. Maka saya ajarkan yang namanya 1, buku harian. 2, list thing to do. Daftar hal yang dikerjakan. Jadi begini. Kenapa di Eropa, Amerika, negara maju, budaya-budaya modern barat mengajarkan orang membuat buku harian? Karena sebelum tidur dengan menulis apa yang terjadi hari ini itu mengendapkan pikiran. Supaya waktu tidur pikirannya sudah istirahat. Jangan tidak bisa tidur karena pikirannya belum istirahat. Padahal badannya capek. Badan capek mau tidur, tidak bisa karena pikirannya belum istirahat. Masih mikir apa yang tadi, apa yang besok. Maka itu diendapkan, cara pengendapannya dengan ditulis. Maka tulislah misalnya buku harian. Menulis apa yang dilakukan hari ini. Kalau nggak menulis, maka doa sebelum tidur mengucap syukur apa yang sudah terjadi. Nah, yang kedua, selain buku harian atau doa ucapan syukur berisi daftar harian, cuma yang satu bentuknya doa, satu bentuknya ditulis. Ya, kalau secara psikologis ditulis bagus. Yang kedua adalah daftar things to do tomorrow, yang adalah tanggal besok kita buat hari ini. Maka sebenarnya daftarnya bukan things to do tomorrow gitu ya. Biasanya di buku-buku yang dijual itu things to do today. Tanggal besok kita isi sekarang gitu ya. Semua yang Anda akan kerjakan itu ditulis. Tujuannya apa? Untuk dibawa doa
yang persis seperti Filipi 4 ayat 6 ajarkan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Supaya nggak terlewat, ditulis. Oke, contoh bentuk praktis. Things to do, tanggal besok kita buat malam ini sebelum tidur. Kenapa? Kalau kita nggak buat itu, kita berangkat tidur, pikiran kita mikir begini, besok syuting, besok ngedit, besok bikin sampel, besok jangan lupa tagih si ini, iya ingetan pegawai untuk ngantar barang itu, muter, terus kagak tidur-tidur. Begitu tidur masih mikir barangnya jatuh, barangnya hilang, barangnya ketinggalan. Nggak pules, ya. Maka ditulis. Besok yang harus dikerjakan, tulis semuanya. Tambah stres, 25 poin. Nah, setelah ditulis, mikir lagi. Mana di antara ini yang saya minta tolong teman atau delegasikan kalau punya anak buah. Ini yang suruh anak buah ini delegasikan. Ini kan. Dari 20 ternyata tinggal 5. Dari 5 yang harus kita kerjakan atau 10 yang harus kita kerjakan, bikin prioritasnya. Nomor 1 ini, 2 ini, urutannya, jangan-jangan. Bikin, udah selesai. Nah, itulah yang kita bawa dalam doa yang sistematis. Doa yang disebut Filipi 4 ayat 6. Segala hal. Ini tadi segala hal tertulis. Tuhan, besok ini. Karena sudah dibuat urutannya, sudah dibuat prioritasnya, maka sudah jelas. Besok bangun akan ini. Bahkan sudah ditulis hitam di atas putih. Ya kecuali darurat, tiba-tiba anak COVID atau anak kecelakaan, itu kan kita nggak perhitungkan, kita nggak akan tulis besok anak kecelakaan gitu ya, itu di luar cerita. Nah, tapi semuanya yang kita pikirkan sudah ditulis, artinya apa? Kita sudah endapkan itu di kertas. Bahkan caranya bukan hanya ditulis, inilah yang kita bawa kepada Tuhan. Dalam arti kita berserah kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku. Jika aku masih hidup dan Tuhan kehendaki melakukan hal ini, kalau aku mati, aku masuk surga. Tapi kalau aku hidup, besok pagi bangun hidup, ini yang saya kerjakan. Lalu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Waktu kita tidur secara psikologi, pikiran kita udah nggak mikir itu lagi. Karena kita sudah tulis dan sudah dibuat urutannya. Saya percaya kalau selama ini Anda tidur nggak pules, lakukan trik ini. Nanti Anda akan lebih pules. Karena nggak mikir lagi besok ngapain. Bahkan besoknya nih, waduh, begitu bangun, kita sudah tahu nomor 1 kerjakan ini. Nggak bingung hari ini mau ngapain. Itulah kenapa saya produktif. Saya siaran radio, saya masuk televisi, ada beberapa televisi, ya kayak Live Channel, Makna, E-News, MS. 1 bulan minimal 12 episode Live Channel, 13 Makna TV, itu Metro Group, ya belum lagi Pijar TV. Gimana saya bisa bikin 30-40 episode setiap bulan dan berbeda tema semuanya. Saya masih nulis buku, saya masih khotbah hari Minggu. Saya masih bisa ngelukis seminggu 1 biji. Produktif banget, Pak. Karena saya bangun, saya tahu apa yang saya kerjakan. Misalnya ada 5 atau 10. 5. Tadi malam udah dibikin prioritas kan? 1 ini, 2 ini. Kerjakan nomor 1, jangan mikir nomor 2. Itu akan produktif. Nomor 2 adalah menghubungi orang lain dan baca WA. Pada ngerjain nomor 1, HP-nya dimatikan. Supaya waktu kerja nomor 1 nggak diganggu sama yang lain. Banyak orang tidak produktif. Mikirin gereja, ya kerja di kantor mikir gereja, di gereja mikirin kantor, nggak pernah produktif. Kenapa? Ngerjain ini mikir yang lain, dua-duanya nggak selesai nggak sempurna. Maka toh udah dibuat urutan prioritasnya. Nomor 1, 2 nggak diurusin, apalagi 3. Selesai nomor 1, selesai, beres, udah. Nomor 2 sekarang, toh udah dibuat prioritasnya, kecuali ada hal-hal yang emergency. Itu selain produktif, malamnya kita tidur nyenyak karena kita bisa tidur dengan otak dan hati yang sudah istirahat. Jadi tidur tidak hanya sekedar merem karena kecapean, tapi bagaimana otak ini beristirahat dan saatnya tubuh recovery, pemulihan, bangun antibodi yang rusak diperbaiki. Makanya tanda orang tidurnya benar, bangun tidur itu, ya segar banget, ya itu tidurnya benar. Bangun tidur pegel banget, meriang, linu. Aduh ngantuk, tidurnya udah 8 jam masih ngantuk. Karena tadi malam lu gak pules. Gimana bisa pules? Maka waktu tidur otaknya harus ikut tidur. Jangan tidur mikir terus. Tidur mikirnya ulangan, nyontek ketahuan lagi. Tidur aja khawatir apalagi lu hidup gitu. Tidur aja khawatir gitu. Tidur aja ngimpi Pak, makan enak. Terus waktu makan jatuh. Dahlah, lu tidur aja ngimpinya sial banget, gimana hidup lu? Tidur aja sial, gimana hidupnya kira gitu kan. Tidur tuh, waduh makan ditraktir. Bangun beneran, ditraktir beneran. Aduh, itu di surga kayak di bumi, kenyataan sama dengan waktu tidur gitu ya. Jangan tidur susah, bangun apalagi lebih susah lagi. Nah, tapi gimana kita bisa menikmati tidur yang berkualitas? Kalau kita menyerahkan semuanya, udah bikin ditulis. Jadi waktu anak saya COVID, gak dapat rumah sakit.
Ya malam tulis, besok beli vitamin, vitaminnya habis. Udah googling nggak ketemu, besok googling lagi. Karena besok bakal googling, ya besok aja. Sekarang tidur dulu. Kita malam ini mau nambah pun juga nggak ketemu juga. Kita nambah khawatir pun juga nggak akan ketemu juga. Ada saatnya di mana kita akan memang berserah kepada Tuhan. Tapi saya besok tahu persis, besok hubungin dokter, besok ini. Sekarang udah memang nggak bisa ngapain lagi. Berarti kemampuan kemanusiaan kita untuk melakukan memang udah berhenti. Oke, kalau gitu saya mau tidur Tuhan. Tidur plek pulas loh. Anak saya sesak nafas, saya bisa tidur pulas loh. Kalau saya nggak pulas, emang anak saya sembuh. Tapi kalau saya pulas, saya besok bangun, saya bisa merawat anak saya. Jadi kita punya sikap hidup, perlu mengambil keputusan untuk menikmati hidup ini, apapun yang terjadi, dan apapun yang terjadi, kita bisa tidur. Tuhan Yesus tidur tuh, ombak lagi. Murid-muridnya nggak bisa tidur, wah ada ombak, Yesus tidur, kenapa? Menurut saya, ya kalau kita sebagai manusia, waktu Tuhan sebagai manusia, dia bisa tidur di tengah-tengah ombak. Saya bukan dablek kalau saya bisa tidur di tengah ombak kehidupan. Karena saya bisa atur otak saya. Saya paginya diancam. Kalau nggak bayar saya bunuh, kalau nggak saya bunuh kamu, saya bunuh anak kamu. Malamnya saya bisa tidur nggak? Tidur. Tapi saya udah punya jadwal. Besok pagi lepas aset, rugi pun nggak apa-apa saya jual. Jadi kita sudah mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Bahkan saya pernah waktu itu ditangkap sama oknum. Ya, disebut oknum karena dia angkatan tapi dibayar kita kan untuk jadi debt collector. Saya diancam mau dibunuh. Saya bilang begini, saya dibunuh, saya nggak bisa bayar. Saya orang mati nggak bisa bayar. Kalau saya nggak dibunuh, saya akan bayar. Wah, saya diancam lagi. Tapi kalau kamu hidup, nggak tak bunuh nih, kamu saya biarkan hidup, kamu nggak bayar, tak bunuh anak kamu. Kamu nggak perlu bunuh anak saya pasti bayar. Karena saya udah tulis, saya udah tanggung jawab, saya agendakan, pasti saya akan penuhi. Termasuk kalau harus menjual aset dengan harga yang lebih murah. Dalam hidup saya bukannya tanpa saya hidup ini bukan tanpa masalah loh. Tapi saya menghadapi semua masalah, saya menyelesaikan setiap masalah, dan di dalam masalah itu saya tidur pulas. Kalau nggak mana bisa ketawa begini ya, muka berseri-seri begini. Duh, saya bukan full timer, punya usaha. Memangnya punya usaha itu enak. Usaha satu, masalahnya satu. Usahanya dua, masalahnya dua. Usaha satu, masalahnya 10. Usahanya dua, masalahnya 20. Saya tinggal di dunia. Perusahaan saya juga perusahaan dunia. Saya bukan punya gereja, saya nggak punya apa namanya bukit doa. Enggak. Saya bisnis sekuler. Tapi saya mau bersaksi. Saya tidur dalam hadirat Tuhan dan saya tidur pulas. Bukan hanya faktor kerohanian, tetap ada hal teknis manajemen tidur. Seperti yang saya ajarkan hari ini. Ya, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam bentuk praktisnya apa? Bikin things to do, bikin urutan prioritas. Ya, sudah Pak. Tapi justru saya tidur ngimpinya daftar itu Pak. Langkah berikutnya, ini kan khotbah belum selesai, ya kan? Jadi setelah bikin daftar, ya kan? Apa yang dikerjakan besok? Nah, baca dulu ayatnya, ya kan? Filipi 4 ayat 6, masih ayat yang sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daftarnya sudah jadi, bukan sekedar daftar berhenti di situ. Itu namanya pelajaran manajemen. Karena dulu waktu saya di Astra, diajari manajemen hal ini. Tapi saya ngajari jemaat bukan manajemen. Saya mengajari hidup firman Tuhan. Maka dibantu oleh ilmu manajemen. Membuat daftar things to do sebagai sebuah rincian doa yang lebih terperinci. Ditambah dengan tidak khawatir karena percaya Tuhan. Ditambah dengan teknik doa yang diajarkan Alkitab. Doanya apa? Sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, ya permintaan, dengan ucapan syukur. Jadi doanya itu ucapan syukur, bukan Tuhan tolong sembuhkan anak saya, Tuhan anak saya sakit COVID Tuhan, ke rumah sakit penuh. Itu bukan ucapan syukur, itu ratapan namanya. Tuhan terima kasih, Tuhan akan sembuhkan anak saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati obat yang dipakai anak saya. Terima kasih Tuhan, kami akan merayakan pekerjaan Tuhan. Wah, Tuhan menolong keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan menyediakan. Terima kasih, ucapan syukur. Atau daftarnya tadi, Tuhan terima kasih, besok saya akan mengerjakan ini. Dan kami mengucap syukur untuk setiap proyek, setiap hal yang harus saya kerjakan. Terima kasih, masalah ini akan beres. Ucapan syukur. Maka itu akan membuat kita, iman kita, percaya Tuhan kita itu kita memang berterima kasih untuk hal yang akan terjadi besok. Kita udah imani dalam bentuk kita bahkan sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, besok ini beres. Terima kasih Tuhan, besok ini orang ditagih bayar. Terima kasih Tuhan, gitu ya. Dalam ucapan syukur. Kalau enggak ya daftar itu hanya memperkuat kekhawatiran. Dalam
ucapan syukur. Nah, dengan cara demikian maka kita tidak akan khawatir. Masih Pak, aku udah berdoa. Nah, kalau gitu ucapan syukurnya ini saya perdalam. Bagaimana kita bisa tidur pules? Maka sebelum tidur itu gini, ada sebuah yang namanya ritme kehidupan atau pola hidup. Secara psikologis dibangun persiapan tidur. Ini kita kasih cerita dulu ya. Anak saya sekarang umumnya udah lulus kuliah dan bekerja. Nomor 1 udah menikah, 2 belum. Tapi ini saya cerita waktu anak saya masih kecil. Ya, nomor 1 aja masih kelas 1, 2 SD, yang lain TK. Waktu anak saya masih kecil, kita biasa jam 8, setengah 9 malam gitu ya. Setengah 9 itu kita mesbah keluarga. Terus jam 9 mereka tidur. Jadi mesbah keluarga, terus mereka tidur. Mereka pulang sekolah, mereka main game, segala macam. Lalu makan malam, belajar. Belajar makin ngantuk, mesbah keluarga, tidur. Jadi akhirnya terbentuk pola. Kalau habis mesbah keluarga, itu terus tidur. Itu ritme terbentuk. Satu ketika libur kan. Libur Natal, libur Tahun Baru, libur sekolah. Jam setengah 9 kita bilang, yuk kita semuanya, kita mesbah keluarga. Tapi aku belum mau tidur. Loh, papa mama nggak ngajak tidur. Papa mama ngajak kebaktian. Tapi habis kebaktian kan tidur. Rupanya begitu terbiasa, habis kebaktian itu tidur, maka habis kebaktian otaknya sudah kasih perintah. Ini tidur. Nah maksud saya sekarang gini, kenapa Anda nggak bikin kebiasaan itu? Anda biasa tidur jam berapa? Jam 2 pagi Pak, jam 1 pagi. Tapi sehat loh Pak, saya tidur 8 jam Pak. Jam 1 pagi sampai jam 9 pagi. 8 jam Pak, nggak sehat. Tubuh ada jadwalnya, kapan jantung, kapan ginjal diperbaiki. Dan Anda harus mengikuti jadwal itu. Bukan jadwal itu mengikuti jadwal Anda. Jadi kalau tidur itu 7 jam, 8 jam, tetap paling bagus mulainya jam 10, paling nggak jam 11. Yang pasti jangan lewat jam 12. Jadi tidur 8 jam mulainya jam 1 malam sampai jam 10 pagi nggak bagus. Nah, mana bisa Pak, saya udah biasa tidur jam 12 malam. Itu dia. Saya 8 tahun bisnis ekspor. Di mana kalau di sini mulai malam, bayarnya mulai siang. Habis makan siang itu bayar, lagi hebat-hebatnya kerja. Kita sampai 1 malam. Saya 8 tahun bisnis ekspor, membuat saya kebolak-balik waktunya. Biasa tidur pagi. Ketika saya nggak bisnis ekspor lagi tahun 98, susah untuk merubah budaya kebiasaan. Bisa, nggak ada yang tidak bisa. Dengan cara saya mau tidur jam 11, 1 jam di muka. Mulailah ritme itu. Saya mau tidur jam 10, 1 jam di muka. Mulai ritme itu. Ritme apa? Bikin daftar think to do tadi. Pengendapan pikiran. Ya kan? Itu selesai berapa? 15 menit? Nah, mulailah baca Alkitab. Dengar lagu rohani. Atau ibadah gitu ya. Jangan mau tidur jam 10. Jam 9 nonton film horor. Saya jamin bahkan ada yang terbiasa tidur jam 10 pun habis nonton film horor mana bisa tidur. Nonton film detektif, waduh, bahkan itu film sudah selesai, Anda masih mikir, berarti pembunuhnya siapa ya? Waduh, itu otak, itu badan sudah capek, otaknya belum capek. Itu yang namanya information flooded. Zaman kakek saya, zaman saya, itu zaman generasi di mana kekurangan informasi. Kita jadul nggak tahu apa-apa, tidur pulas. Kita sekarang era gadget. Kita tahu semuanya. Waduh, kasus nyumbang 2 triliun ternyata hoak. Bukan hoak loh, bener-bener ada duitnya, cuma belum cair. Waduh, kita googling, kita baca, kita tahu semuanya. Itu baru soal itu, belum soal Ahok, belum soal vaksin, belum soal apa lagi. Kita baca semuanya. Artinya apa? Jam 11 malam, jam 1 malam, kita udah capek. Otak kita masih mikir, vaksin, Ahok, gereja, Pantekosta. Waduh, begitu banyak yang kita pikirkan. Itu namanya information flooded. Kebanyakan informasi. Sudah kebanyakan informasi, ditambah menjelang tidur. Mainnya game, filmnya horor, filmnya detektif. Cari informasi yang mengasihkan. Perdebatan di WA yang nggak perlu, kita ikut lagi di situ. Jadi pengen tahu benernya gimana, googling lagi. Saya jamin Anda nggak bisa tidur. Maka batasi informasi yang Anda pengen tahu. Yang nggak ada urusannya dengan pekerjaan Anda nggak usah, cukup tahu judulnya aja, nggak usah dibaca. Supaya Anda waktu tidur otak udah istirahat. Kedua, ritme tadi. Mau tidur jam berapa? Anda mengambil keputusan dan Anda bisa buat mau tidur jam berapa saja. Saya biasa tidur jam 1, jam 2 karena usaha ekspor 8 tahun. Saya ganti jam 11, saya ganti jam 10.
Sejak masuk COVID ini saya tidur jam 9. Dengan cara gimana? 1 jam di muka. Things to do. Baca Alkitab. Ya, nggak melihat film, game, YouTube yang mengasikkan. Supaya persiapan untuk istirahat pikiran. Jangan dikasih informasi bagus yang membuat otak kita aktif dan dopaminnya muncul, lalu terangsang dan kita antusias, ngantuknya hilang. Makanya kalau saya anak-anak dulu pulang sekolah, main game, selesai mandi, bermain sama temen, setelah game, makan malam, belajar. Karena kalau belajar tuh biasanya jarang-jarang ada anak yang belajar ngantuknya hilang. Belajar ngantuknya tambah, kebaktian ngantuknya tambah, baca Alkitab ngantuknya tambah, berdoa ngantuk sekali, habis itu tidur. Ritme kebiasaan hidup. Nah sekarang kita sudah besar, kita bikin ritme itu. Mau tidur jam 10, jam 9, things to do, baca Alkitab, jauhkan hal-hal yang antusias dan menarik. Jangan bikin begini, aduh gue nggak bisa tidur, cari yang menarik, makin nggak bisa tidur. Ya, aduh nggak bisa tidur nih, baca kitab Wahyu. Belajar lu bahasa Ibrani. 15 menit Anda menguap. Gitu. Jangan, aduh nggak bisa tidur, cari kopi sekalian deh, nonton film horor. Ya sudah, makin nggak bisa tidur. Itu namanya teknik mengendapkan pikiran. Nah, membangun kebiasaan. Tambah things to do. Doanya mengucap syukur. Khawatirnya hilang. Khawatir jangankan tidur, nambah sejengkal aja nggak bisa. Nah, maka kita perlu belajar untuk mengucap syukur doanya. Ditambah lagi, arti mengucap syukur itu sebenarnya apa? Puji-pujian. Nggak bisa nyanyi Pak Jarot. Ya kayak zaman jadul aja nggak bisa nyanyi. Ada YouTube, ya kan? Ada MP3. Jadi ritme itu jam 9, jam 10 mau tidur, 1 jam di muka. Tambahkan lagi di situ lagu. Lagunya apa? Bangkit serukan nama Yesus. Ya Anda bangkit. Persiapan tidur ya. Lagu-lagu sendu, lagu-lagu syahdu, lagu-lagu renungan harian, nyanyian saat teduh, apapun namanya. Lagu-lagu yang memang membuat kita rileks. Apalagi lagu yang mengangkat iman bahwa ku percaya sama Tuhan, Tuhan pasti tolong sediakan. Itu ritme tidur. Mau lagu yang antusias, lagu Mars, lah itu lagunya besok pagi, lagunya besok siang. Dengan demikian itu sebenarnya kita ayat ini kita gunakan, kita jabarkan secara praktis bagaimana menjelang malam tidur itu membuat nyatakan segala sesuatu dalam bentuk list. Berdoanya ucapan syukur, ucapan syukurnya ditambah dengan ritme pujian penyembahan sebelum tidur. Anda akan menikmati tidur yang berkualitas. Kita bisa tambahkan lagi, ya saya tambahkan ayatnya untuk esensi yang sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Kembali ke soal khawatir. Memang ini masalah yang paling dihadapi banyak orang. Dan memang hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran. Bisnisnya bakal bagaimana nih kalau COVID begini-begini terus? Usaha bakal bagaimana nanti? Sekolah bakal bagaimana nanti? Ini bakal bagaimana? Aduh, memang akan terlalu banyak yang berkecamuk. Tapi sekali lagi, khawatir itu cukup untuk mendorong kita berhati-hati. Kedua, khawatir cukup membuat kita untuk antisipasi. Berhenti khawatir, mulai persiapan. Duh, kalau begini terus sekolah saya tutup gimana ya? Kalau gitu saya usaha yang lain aja. Tapi apa ya? Kalau gitu jual vitamin nggak punya modal. Investasinya mahal. Kenapa nggak reseller aja? Ya reseller aja gampang. Jadi calo, istilahnya kan begitu kan. Jadi kita bisa menjual barangnya orang lain. Bukan barang tetangga diambil dijual. Menjual barang orang lain maksudnya jadi reseller. Barang-barang yang dibutuhkan. Anda khawatir, nanti kalau toko saya begini, toko saya bakal tutup nih. Saya jual baju di mall, sewanya aja mahal. Begitu pandemi mall nggak boleh buka, ongkos sewa jalan terus. Wah betul, jangan-jangan modal untuk sewa langsung habis dimakan COVID itu kan. Khawatir sih boleh, harus. Tapi khawatir ini digunakan untuk antisipasi. Kalau begitu, mulai sekarang saya tetap jual baju, tapi yang dibutuhkan pada masa COVID. Wah, baju apa yang dibutuhkan pada masa COVID? Baju atasan yang pasti, ya kan? Khotbah begini kan pakai batik, atasan, iya kan? Ya jualah baju atasan batik. Mungkin nggak perlu jual celana panjang, kenapa? Ya kalau saya hari ini pakai celana panjang, karena rekamannya di gereja. Coba gereja yang lain luar kota, Pak bisa rekaman khotbah, dikirim. Saya kirim, ya kan? Saya rekaman di rumah, batik, betul, ya kan? Celana kolor. Kan nggak kelihatan, cuma rekam, ya kan? Atas ke bawah, bawahnya kolor aja pakai sendal. Lalu mungkin nggak cuma saya loh.
Oh, saya terima foto dari teman-teman saya ya, anaknya potret bapaknya, pakai jas, pakai dasi, dipotret dari samping sama anaknya. Bapakku lagi rekaman, kolor juga lah. Ada apa jual celana panjang? Ya kagak laku lah. Anda boleh khawatir bagaimana toko masa depan, tapi khawatir terus nggak ada gunanya. Segera melangkah antisipasi, ya. Jangan kulakan celana panjang lagi, yang ada aja dijual pelan-pelan gitu ya. Kulakan aja celana kolor. Jual pakaian masa Covid begitu ya kan. Jadi segala sesuatu bisa disiasati. Dampak dari kekhawatiran. Jadi khawatir itu dipelihara untuk hati-hati, untuk antisipasi. Tapi jangan khawatir dipelihara tanpa berbuat apa-apa. Itulah yang namanya Alkitab bilang jangan khawatir. Tapi khawatir bagus kalau untuk dalam rangka mendorong kita untuk antisipasi. Dan firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam doa tadi kalau kembali kepada Filipi, menyerahkannya itu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, dari semua kehidupan ini baru kembali kepada ayat dalam Mazmur tadi. Bahwa Tuhan memberkati kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Menurut saya tidur yang bagaimana? Tidur yang sebelumnya berserah kepada Tuhan. Pada waktu tidur yakin bahwa Tuhan akan tolong. Dan nyenyak itu sebagai bentuk iman karena kita percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup mati di tangan Tuhan, untung rugi di tangan Tuhan. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup orang percaya. Nah, kalau bukan orang percaya lain ceritanya. Orang percaya itu semuanya seizin Tuhan. Kan ada ayatnya kan. Firman Tuhan berkata bahwa rambut kita itu jatuh pun itu seizin Tuhan untuk orang percaya. Pak Jarod, betul Pak. Satu rambut jatuh seizin Tuhan. Betul. Kenapa ada pendeta rambutnya bodak? Yang rontok banyak banget. Berarti Tuhan banyak izinkan. Kenapa Pak? Ya jangan tanya saya, saya bukan saya yang mengizinkan ya. Ya pendeta yang botak itu suruh tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan banyak sekali Tuhan? Tapi maksud saya, kalau rambut jatuh aja seizin Tuhan. Apalagi peristiwa yang lebih penting. Kebangkrutan, anak sakit, anggota keluarga dipanggil Tuhan, usaha sepi, itu semuanya seizin Tuhan. Yang pasti Tuhan tidak pernah mencobai melebihi kekuatan. Yang pasti Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu perubahan hidup kita, karakter kita, kedewasaan kita. Semuanya untuk sebuah kebaikan yang pada waktu terjadi tak terpahami. Tapi nanti suatu saat kita akan mengerti bahwa drama kehidupan kita, bahwa buku kehidupan kita sedang ditulis oleh Tuhan menjadi sebuah karya untuk sebuah saksi kepada dunia ini. Inilah kehidupan orang percaya. Makanya kembali kepada kesaksian mengenai waktu anak saya sakit COVID. Dan gejalanya sih cukup parah ya. Sesak nafas, jatuh di lantai, pingsan seperti orang mati, demam 40 derajat, nggak dapat rumah sakit. Ngomongin dokter susahnya minta ampun karena semua dokter juga sibuk. Itu puncak-puncak ketika Jakarta kasusnya sekitar 12.000 per hari. Saat itulah anak saya kena. Jadi saya nggak dapat rumah sakit buat anak saya. Betul-betul seperti bayang-bayang maut dan lemah lembah air mata. Waktu anak saya batuk hampir 24 jam dia nggak tidur. Karena demamnya tinggi dia nggak berani mandi sampai 7 hari. Suatu ketika malam-malam batuknya berhenti. Dan waktu anak batuk sepanjang malam itu istri saya jujur juga susah untuk tidur. Tapi menjelang malam pas mau tidur, bahkan waktu itu saya bukan mau tidur ya. Sudah terbangun jam 2, jam 3 untuk kencing gitu. Kita terbangun di waktu yang bersama dengan istri. Dan istri berkata, puji Tuhan nih, Levin batuknya pas berhenti nih barusan. Dari tadi batuk terus. Berarti kamu dengar? Ya karena aku nggak pules. Wah aku pules banget sih gitu ya. Tapi begitu dia bilang batuknya berhenti, puji Tuhan. Tadi batuk terus. Ya saya tahu dia batuk terus ya, tapi saya tidur. Dan dia nggak bisa pules, dia dengerin. Lalu dia bilang sekarang berhenti. Begitu anak batuknya berhenti, istri saya yang tidur pules. Saya sempat mikir loh malah. Dari kemarin batuk nggak berhenti, malam ini berhenti. Istri saya bersyukur, saya terus terang pernah pikir negatif. Jangan-jangan saya naik ke lantai 2, saya intip kamarnya, saya lihat mukanya. Orang mati sama orang tidur beda. Jadi saya sempat mikir, jangan-jangan batuk berhenti karena dia mati gitu. Karena keadaannya betul-betul parah loh. Keadaannya betul-betul parah. Tapi itu pun tadi sebelumnya saya ngintip itu sempat saya tidur pulas gitu. Begitu ngintip mukanya merah kemerahan, nggak pucat, berarti nggak mati. Ya saya turun ke kamar, terus dengan cepat, ya tidur lagi, pulas lagi.
karena saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tapi terus terang ya, tetap ada pergumulannya. Nah, pergumulannya begini. Waktu saya bergumul kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi? Ya terus terang nggak ada jawaban. Susah untuk mendapat jawabannya, kita nggak selalu bergumul dan dapat jawaban. Tapi waktu itu saya dapat ayat di kitab Mazmur 73 kalau nggak salah ya, saya nggak sempat baca kali ini, tapi saya ingat saya Mazmur 73. Itu berkata begini, ketika aku tidak mengerti tentang yang diizinkan Tuhan, aku seperti hewan dungu, tapi aku tetap memilih untuk melekat dekat kepada Tuhan. Seperti hewan yang dungu yang tidak tahu apa-apa. Karena aku percaya bahwa Tuhan akan mengangkat aku dalam kemenangan. Saya baca lagi Mazmur 71. Bahwa bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Waduh, itu ayat berbicara kepada saya dan membuat saya bisa tidur pules. Kenapa? Percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam arti begini, waktu saya nggak tahu apa yang bakal terjadi, Daud berkata, aku memilih seperti hewan dungu. Tapi saat itu aku melekat kepada Tuhan yang akan memberi kemenangan. Lalu dapat ayat lagi dari Daud. Memang Daud orang yang bergumul banyak menghadapi masalah antara hidup dan mati. Sehingga kalau saya bilang Daud itu seorang survivor. Seorang penyintas. Kalau sekarang kita penyintas dari COVID, Daud penyintas dari mau dibunuh mertua, penyintas menghadapi Goliat, menghadapi singa, wadah segala macam dia hadapi. Dan Daud berkata begini, aku ini seperti tanda ajaib. Kalau dia hidup itu ajaib. Dia lolos itu ajaib. Dan keajaibannya itu karena Daud berkata, Tuhan penolongku, Tuhan perlindunganku. Waktu saya dapat ayat itu saya langsung, wah yakin anak saya akan sembuh. Saya akan bersaksi nanti. Itu anak saya masih sakit. Tapi saya sudah dapat ayatnya, anak saya akan sembuh, saya akan bersaksi. Makanya hari-hari itu, ya 15 Juni sampai akhir Juni, saya masih Zoom terus dan ada rekamannya, saya upload di YouTube, Anda bisa ngelihat rekamannya. Saya ngomong kayak begini. Saya bicara seperti ini, antusias, semangat. Dan saya punya pembantu 3. 2 pulang kampung, anaknya usus buntu. 1 di rumah, keguguran, merintih, nggak bisa kerja. Makanya 15 Juni sampai 30 Juni, Anda buka Instagram saya pegang kain pel. Saya semprot desinfektan, saya pakai APD, ngepel lantai ke tempat anak isolasi. Istri pingsan, dia batuk. Pembantu 2 pulang, 1 di rumah, keguguran. Aduh, mertua udah 79 tahun. Tapi hari-hari itu saya melihat kekuatan Tuhan. Tapi juga saya belajar apa yang saya ajarkan hari ini. Tidur pules, tetap segar, buang kekhawatiran, berserah kepada Tuhan, maka firman Tuhan digenapi. Dalam Mazmur yang akan saya baca ulang lagi sebagai penutup, yang tadi saya baca sebagai pembuka. Mazmur 127 ayat yang kedua, bagian B. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Bapak Ibu, sebuah pelajaran yang mungkin apa pentingnya nih tidur diajarkan. Karena saya menikmati tidur yang diberkati. Bangun segar, badan sehat, dan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan bekerja selama saya tidur. Tidur pun diberkati. Jangan tanya bangunnya. Karena itu, ayo kita belajar percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Mengatur kehidupan sesuai yang firman Tuhan ajarkan. Dan menikmati hidup. Baik tidur ataupun bangun. Hidup bersama dengan Tuhan. Tidur pun diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Bahkan mungkin bagi beberapa orang kami belum pernah dengar pelajaran mengenai tidur. Tapi firman-Mu luar biasa. Kami banyak belajar dari firman-Mu hal-hal kehidupan ini yang membawa kehidupan kami pada kualitas yang lebih baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengenal firman Tuhan. Dan kami hidup dalam jalan-jalan firman Tuhan. Kehidupan kami diwarnai firman Tuhan. Bahkan sampai ke tidur kami, makan kami, bicara kami. Karena kami hidup seturut dengan firman-Mu. Ku pelajari firman-Mu. Ku pelajari hukum-hukum-Mu. Dan bagiku Tuhan,
firman-Mu itu adalah ketetapan yang harus aku jalani. Dan hari ini ya Tuhan, sebagai hamba-Mu aku mengajarkan firman-Mu kepada umat-Mu. Dan kami berdoa bersama-sama, kami menerima pengajaran firman-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat hati dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang memimpin Musa membawa bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang mengirimkan Yesus Kristus sebagai Tuhan Mesias Juru Selamat, yang adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus, yang kasihnya menyembuhkan kita, yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita, yang darahnya menyucikan saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal, dan Roh Kudusnya, Roh Allah, yang dimeteraikan dalam roh saudara sebagai meterai kepemilikan yang sah bahwa saudara warga kerajaan sorga. Dan roh itu akan mendampingi saudara dalam hidup saudara setiap hari, mengingatkan kebenaran, mengingatkan firman, dan roh itu yang akan membawa roh saudara kembali kepada roh Bapa untuk masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya boleh berkata bersama saya, amin. Tuhan memberkati.